Shalom, bertemu lagi dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Hari ini tanggal 17 Juli 2024 dengan judul Kisah Selang-Seling bagian pertama. Kita dapat baca dalam Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kenapa dikatakan kisah selang-seling? Ini karena satu kisah yang diceritakan di sini, dan di dalam kisah ini ada lagi kisah lain yang diceritakan di dalamnya. Ya. Di sini dikatakan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bilzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ya, jadi ini keluarga dari Yesus sendiri, ya, meragukan Yesus pada saat itu. Ya, dia katakan bahwa Yesus ini sudah tidak waras. Ya, Yesus tidak waras. Hal yang sama dikatakan oleh orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat. Dia berkata bahwa Yesus kerasukan Bilzebul, ya, penghulu setan. Dengan penghulu setan ia mengusir setan. Itu yang mereka katakan. Kemudian Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Satu hal yang Yesus katakan itu satu hal yang tidak mungkin terjadi, ya. Bagaimana bisa setan itu mengusir setan, ya? Yesus katakan begitu, ya. Karena itu akan merusak, ya, tatanan mereka sendiri. Ya, katakan tadi keluarga, ya kan? Kerajaan terpecah belah, ya. Rumah tangga tidak dapat bertahan apabila hal ini dia lakukan. Maka tibalah kesudahannya. Ya. Usaha setan itu akan gagal apabila hal ini dilakukan. Ya. Dia katakan bahwa tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi satu hal yang Yesus mau tekankan di sini bahwa yang dia lakukan itu, ya, bukan berasal dari iblis, ya. Tetapi dikatakan bahwa untuk menyelamatkan, ya kan, dia harus mengambil atau mengikat orang yang kuat ini. Mengikat setan, ya. Dia harus melawan iblis itu dan mengalahkannya untuk bisa mendapatkan kembali manusia kita, ya, saudara dan saya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, ya. Menghujat Roh Kudus ini seperti halnya begini, ya. Apabila kita berbuat kesalahan, ya. Contoh misalnya
kita waktu sekolah itu mencontek dari teman kita yang lain. Ya. Waktu awal itu kita sepertinya takut sekali kita. Ya. Tapi karena sudah terbiasa itu rasa takut itu hilang. Ya, rasa takut itu hilang. Ya. Nah seperti inilah, apabila kita tidak merasakan lagi ada suara Roh Kudus itu, maka itu adalah menghujat Roh Kudus. Ya. Menghujat Roh Kudus. Tetapi ya, apabila kita masih merasa bahwa kita bersalah, kita sudah jauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya. Kita belum bisa dikatakan telah menghujat Roh Kudus apabila kita masih mendengar bisikan Roh Kudus itu. Ya, kita masih bisa mendengar bisikannya bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya, kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita melalui pelajaran ini kita diajarkan bahwa kita harus mengenal Tuhan kita. Ya, kita harus mengenal Tuhan kita. Bukan dalam arti ini Yesus mempunyai keluarga. Ya, Yesus mempunyai keluarga waktu di dunia ini. Tetapi walaupun mereka sering bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengenal Yesus. Ya. Karena mereka masih merasa bahwa Yesus saat itu tidak waras. Ya, sehingga mereka mau mengambil Yesus waktu itu. Ya. Kita mungkin merasa bahwa kita sudah mengenal Yesus. Ya. Apakah benar kita sudah mengenal Yesus? Ya. Apakah kita benar sudah mengenal Yesus? Ya. Apakah kita hanya seperti keluarga Yesus yang sepertinya dekat dengan Yesus tapi kurang mengenal Yesus? Ya. Marilah kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita sehingga kita dapat satu pelajaran yang baik, kita dapat semakin mengenal akan Yesus dan bagaimana Yesus sangat mengasihi kita dan ingin sekali agar kita diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini.